Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sarim. Saya di sini akan membahas networking model. Apa itu networking model? Jadi, networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar network model, juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim dan diterima serta diproses dalam jaringan. Jadi, ibaratnya networking model ini adalah sebuah aturan jaringan. Sebelum networking ada, setiap vendor itu memiliki networking modelnya masing-masing. Setiap perusahaan mempunyai aturannya masing-masing. Jadi, masalahnya karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor akan sulit dilakukan. Jadi, untuk membangun usaha yang sangat besar akan sulit. Seperti kita lihat di sini, ada dua perbedaan antara chaos networking atau sebelum networking model dan setelah model networking. Sebelum ada networking itu sangat chaos, jadi kemana-mana application sangat acak ya. Sedangkan dengan model networking itu rapih. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 layer ya, yang dimana itu gampang untuk di manage. Jadi guys, networking model itu ada dua, yaitu networking sekarang yang itu menggunakan TCP/IP model. Jadi kenapa ya? Karena TCP itu lebih less formal dibanding OSI. Jadi TCP/IP itu lebih baik daripada OSI. Kenapa? Karena OSI lebih kompleks, sedangkan TCP/IP itu lebih mudah untuk dipahami. Karena TCP/IP mempunyai 5 layer, sedangkan OSI mempunyai 7 layer atau lapisan. Dan bisa dilihat foto ini, OSI ini lebih kompleks, jadi sering digunakan hanya untuk kebutuhan edukasi saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu TCP/IP model. Jadi, TCP/IP model kepanjangan dari Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Itu dikarenakan sebagai protokol internet ya, yang dimana merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model dengan 4 lapisan atau biasa juga 5 lapisan. Jadi, model ini dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Model ini menggabungkan beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang luas. Kita di sini akan fokus pada yang 5 layer ini. Ada application, transport, network, data link, spatial. Ini perbedaan dari OSI itu. Ada 3 layer disatuin pada application, itu terdiri dari application, session, dan presentation. Nah, kali ini saya akan membahas apa itu application layer. Jadi, application layer itu lapisan paling atas ya, layer 5. Nah, lapisan ini berfungsi sebagai antarmuka atau interface antar aplikasi yang digunakan pengguna seperti web, browser, dan lain sebagainya dengan jaringan komputer yang berdasarnya. Sederhananya, ini lapisan yang berinteraksi langsung dengan data pengguna. Anda mengklik kirim pada email. Application layer yang pertama kalinya bekerja. Fungsi utama application layer adalah antarmuka pengguna jaringan. 1. Di sini ada transport layer. Lapisan transport mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utamanya TCP dan UDP. TCP adalah Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Untuk UDP, User Datagram Protocol, tidak berbasis koneksi, tanpa pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman, dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Nah, di sini saya membahas network layer. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Untuk network layer,
hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, misalkan di sini saya akan menjelaskan routing ini bagaimana sih pemilihan jalur terbaik. Apa sih pemilihan jalur terbaik itu? Nah, bisa kita lihat melalui topologi jaringan. Ini bisa melalui beberapa jalur, contoh dari PC yang kiri ke PC yang kanan. Berarti kita melalui 4 router ya, dan bisa juga melalui router lainnya. Nah, fungsinya ini tuh untuk menghubungkan ya, dan akan menentukan jalur terbaik dan jalur tercepat untuk mengirimkan pesan dari PC satu ke PC satunya lagi. Di sini saya akan membahas data link dan physical layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa resolver. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antara device. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pada data link. Apa sih MAC address itu? Jadi, memang MAC address itu sebuah identitas secara detail. Terus seperti ada kode dari produknya atau namanya. Kalau IP address berarti alamatnya. Nah, kalau MAC address itu berarti identitas yang secara detail ya. Nah, kalau IP address itu berarti alamatnya. Oke, jadi di sini kita akan menjelaskan apa itu encapsulation dan decapsulation. Teks pada komputer pengirim terjadi proses pemecahan paket. Data menjadi paket yang lebih kecil dengan penanaman yang berbeda sesuai dengan masing-masing layar. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim, decapsulation, dan proses penggabungan kembali pecah-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari encapsulation dan decapsulation. Nah, encapsulation adalah pemecahan paket data dimulai dari application layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Nah, setelah dari physical layer, yaitu mendefinisikan melalui sebuah bilangan biner. Itu didefinisikan di physical layer, lalu dikirimkan paket data ke pengirim, dimulai dari physical layer, data link layer, network layer, transport layer, dan application layer. Nah, setelah pemecahan paket data oleh encapsulation, maka terjadi penggabungan pecahan paket data tadi, yaitu dinamakan dengan decapsulation. Jadi, decapsulation dan encapsulation ini seperti metode atau hal yang terjadi pemecahan paket data ke beberapa lapisan. Lalu, setelah itu digabungkan di sebuah paket data yang utuh, kembali dan diterima oleh pengirim. Nah, jadi seperti itu ya guys dari encapsulation dan decapsulation. Jadi kedua hal ini seperti pemecahan dan penggabungan. Cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga kalian semua bisa paham apa yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya.